Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala di atas segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Raja kami di atas segala-galanya. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa, buat rahmat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Kami selalu akan memujiakan Engkau, nama yang agung, kekal selama-lamanya. Amin. He is Lord, He is Lord, He is Lord. Amin, haleluya. Oh, He is Lord. Amen, hallelujah. He is risen from the dead, and He is Lord. Amen, hallelujah. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Dia Tuhan, amin, haleluya. Oh, Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati, bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan, dahsyat dan ajaib Engkau Bapa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. He is Lord, He is Lord, ya Tuhan. Oh, He is Lord. Amen, hallelujah. He is risen from the dead. He is Lord. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess. Oh, Jesus Christ is Lord, my Savior. Oh, haleluya. Sebab Dia Tuhan Yesus adalah Tuhan, Tuhan. Oh, Dia Tuhan. Amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Sebab Dia adalah Tuhan, Tuhan yang besar. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 11, Aku adalah Tuhan, Juru Selamat. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Dia satu-satunya. Juru Selamat kita, Bapa kita, Raja di segala raja. Amin, haleluya. Setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan.
diselamatkan bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Amin, haleluya. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, semuanya mengaku menyembah bahwa Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Sebab Dia Tuhan Yesus yang ajaib, sebab Dia Tuhan Yesus yang ajaib. Dia telah mati dan bangkit pada hari ketiga, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, segala-galanya izinkan sebentar kami baca firman-Mu Tuhan. Kami haus akan firman-Mu, firman Tuhan sebenarnya, firman Tuhan sumber kebenaran, supaya kami berada di dalam kebenaran Tuhan, mendapatkan kekuatan bersama Tuhan, sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Yesus, masuk dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin, haleluya. Dia Tuhan Yesus, Dia Tuhan Yesus, Dia Tuhan. Amin, haleluya. Yesus telah mati, tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Terjadi mujizat, kemuliaan Allah dinyatakan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, haleluya. Sebab lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Shalom dan selamat malam, dan kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Tuhan pelihara kita dari hari demi hari sampai malam hari ini. Sebelum kita tidur istirahat, kita terlebih dahulu datang kepada Yesus. Kita menyembah kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan, supaya langkah-langkah hidup kita tidak menurut apa yang Tuhan mau, tidak menurut apa yang kita mau, tapi mari kita mau menurut kehendak Tuhan. Kita menurut apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Sebab lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah juru selamat kita, Dia Bapa kita.
biar Tuhan Yesus akan menuntun langkah hidup kita, sama-sama dapat mengakhiri tahun 2021 bersama Tuhan dan memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Bapa kita. Biar anugerah Tuhan menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dia telah mati bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap lutut bertolak, setiap lidah mengaku, oh bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam. Kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Dia Yesus Kristus. Mari sebelum kita istirahat, terlebih dahulu kita datang menyembah kepada Tuhan dan rajin baca Alkitab. Sebab Tuhan katakan dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena roti makanan jasmani, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Sampai detik ini kita dipelihara Tuhan oleh cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Asal kita mau taat menjadi pelaku firman, Tuhan berikan firman buat kita. Firman sumber kebenaran akan menuntun kita kebenaran yang sempurna. Dialah kebenaran yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan. Kemarin kita baca 1 Korintus pasal 7. Terus kita berurutan 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita memasuki di hari 361. Berarti tinggal 4 hari lagi Bapak Ibu. Pada hari yang keempat kita memasuki sudah di tahun yang baru. Dan angkanya 365 hari. Sekarang ini masih saya memasuki pada hari yang 361, hampir 1 tahun. Berarti tinggal 4-5 hari lagi. Kita berarti pelayanan saya bersama Bapak Ibu melalui firman Tuhan pagi malam. Itu semua karena anugerah Tuhan berlangsung selama 1 tahun. Itu berkat Tuhan mendorong kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita melangkah bersama Tuhan, makin diperbarui kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Saya mau baca 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa yang punya sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Tetapi tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini, dan tidaklah Allah lain daripada Allah yang esa. Amin. Haleluya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya kita berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan yang olehnya kita semua telah dijanjikan, dari yang karena Dia kita. Tapi bukan semua orang yang punya pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat kepada berhala-berhala, maka daging itu berhala sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan tidak ada gunung apa-apa, untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang punya pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian,
orang lemah itu saudaramu yang untungnya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuan. Jika seorang secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melihat hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu apabila makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, dan untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar dalam nama Yesus. Setiap Bapak Ibu rajin baca Alkitab, rajin menurunkan firman Tuhan, dan yang paling penting, Tuhan mau supaya kita rajin menjadi hamba Tuhan yang setia, berani berharga dan cinta Tuhan, karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, punya tempat di surga kekal selama-lamanya. Segala puji hormat bagi Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, Selasa malam tanggal 28 Desember 2021, kita dipelihara sama Tuhan. Oleh itu penting buat kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Sebab Tuhan berfirman di ayat ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dikenal oleh Allah bisa masuk surga kalau kita percaya dan kita taat. Mengasihi Allah berarti hidup di dalam taat firman Tuhan. Di sini katakan orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Karena dalam orang yang mengasihi Allah, tertulis dalam Yohanes 4:14 saya membacakan, ada kaitannya. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Oleh karena dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Menjadi berkat, menjadi terang, bukan menjadi batu sandungan. Tidak menjadi batu sandungan asal kita tidak berdosa, asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasa Allah yang tinggi akan menyertai kita. Untuk mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, membangun hidup kita untuk selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, sebab tidak ada lain, hanya Dia satu-satunya. Dikatakan di ayat yang kelima, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, ini A kecil, L kecil, L kecil, A kecil, H huruf. Suatu hari kelak Tuhan akan datang, akan menjemput buat setiap kita yang setia kepada Tuhan. Mari kita belajar menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan, oh Dialah Yesus Tuhan, Dia Tuhan, Dia hidup, Dia ajaib. Dia telah mati, bangkit menang atas maut, sebab Dia Tuhan.
kuasa Tuhan yang dahsyat telah ambil alih. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.